Seperti yang tadi saya bilang di awal, skimmernya kayak nggak nyedot gitu loh, kayak nggak kenceng. Nah, padahal ini kan flow airnya udah 2 kali perputarannya, harusnya jadi nggak ada masalah. Nah, tadi kita coba setting skimmernya pun masih nggak nyedot. Nah, akhirnya satu-satu jalan kita coba dengan cara kita tembak pakai air lagi. Biasanya karena ada kotoran yang nyangkut bisa kayak lumut-lumut yang berlebih. Halo Sobat Onelito, aduh hari ini saya dan tim bekerja tapi sambil liburan. Karena kita ada di Cipanas, Puncak, di kolamnya salah satu penghobi koi yang sebetulnya kita beberapa waktu lalu juga udah pernah sih ngeliput kolam ini. Cuman kali ini owner pingin kolamnya di-upgrade lagi. Sekaligus kita juga maintenance nih, karena mungkin ya setahun kali ya, setahun yang lalu ya terakhir ya. Jadi sekalian kita maintenance, sekalian kita cek semuanya apakah masih berjalan dengan baik atau harus ada apa yang kita improve lagi. Yuk kita lihat yuk. Nah ini kita lagi nyeting skimmer supaya bisa lebih kenceng nyedot airnya nih. Sebelumnya udah cukup kenceng tapi kepingin lebih apa ya, bisa lebih narik kotorannya lah biar bener-bener nggak ada dead spot gitu. Nah ini jadi kita setting sekarang nyedotnya jadi kayak pakai turbo. Nah mungkin nih saya bisa kasih masukan nih buat para penghobi yang skimmernya dirasa kurang kenceng. Ini triknya nih. Seperti ini. Jadi ini kan kita pakai skimmer ukuran 4 in ya. Nah kita masukin pipa. Kurang lebih 1 cm sampai 1,5 cm lah. Sesuai kebutuhan. Nah dengan begitu posisi airnya itu jadi bener-bener ngepas banget nih di bibir skimmernya gitu. Nah kalau yang ini kayaknya mampet nih skimmernya, karena udah kita setting dia masih belum narik. Sebenarnya ini bukan karena flow airnya rendah, bukan. Ini flow airnya udah kencang nih, udah 2 kali perputaran dari volume kolam, tapi masih nggak narik. Biasanya kalau kayak gini antara ada air trap atau udara yang terperangkap, atau yang kedua memang mungkin karena lama masuk lumut dan kotoran-kotoran tertentu sehingga walaupun kita udah pakai pipa 2 in dia mengecil gitu. Jadi kita mau coba tembak pakai pompa supaya kalau ada kotoran justru jadi keluar seperti itu. Wah, ikan-ikannya sih sehat ya. Ikan-ikannya sehat, tapi kepingin bisa lebih bulky lagi katanya. Jadi minta medianya disusun kembali, dirapiin, di-maintain. Dan bahkan kita sebenarnya lagi kehabisan PC Pro ya. Barangnya masih nyangkut di Tanjung Priuk. Jadi ini juga mau di-upgrade dengan PC Pro. Biar biologisnya lebih jos lagi. Kita lihat kolam yang lain sudah dipasang lagi, hasilnya gimana? Wah tuh jadi kencang semuanya tuh, jadi kayak naik kereta cepat, wush, airnya jadi wush. Kita mulai dari kolam gede aja dulu. Kolam gede tutupnya kita bukain, tapi susun ke depan aja, Le. Ini disusun ke depan aja, Le, tutupnya, Le. Jangan nggak berurutan, Le, tumpuknya, Le. Susun di sini tapi jangan nggak berurutan. Ntar biar nggak bingung urutannya.
diurut biar nanti nggak keder waktu pas mau masang lagi kan ya. Kita mau mulai maintain dari kolam yang gede. Wah, ada kodok. Kaki kiri lu ada kodok tuh, Le. Nah, tuh ya, tangkap, Le. Tangkap, Le. Nah, makan juga nggak apa-apa, Le. Proteinnya tinggi, Le. Aduh. Ya kalau di sini bawaannya pengen tidur. Adem. Ya ini kita lagi mau bukain dulu semua decknya. Beli ikan koi sudah gampang sekarang. Tinggal ke website Onelito Koi. Pilih ikan yang kamu suka, pilih gambar keranjang, dan order. Admin akan segera menghubungi kamu untuk proses pembayaran dan pengiriman ikan. Seperti yang tadi saya bilang di awal, skimmernya kayak nggak nyedot gitu loh, kayak nggak kenceng. Nah, padahal ini kan flow, airnya udah 2 kali perputarannya, harusnya jadi nggak ada masalah. Nah, tadi kita coba setting skimmernya pun masih nggak nyedot. Nah, akhirnya satu-satu jalan kita coba dengan cara kita tembak pakai air lagi. Biasanya karena ada kotoran yang nyangkut bisa kayak lumut-lumut yang berlebih, atau yang kedua bisa juga bubble trap namanya. Jadi kayak ada udara yang nyangkut di dalam jalur, dia jadi kayak vakum di dalam kondisi pipanya. Ketika kita tembakin lagi dengan tekanan yang lebih tinggi, biasanya kan nanti kedorong tuh udaranya jadi keluar. Pakai kayak tadi tuh, kayak kayak kita lagi masang aerator ya, mesin aerator gitu, lubuk gitu. Nah itu sampai udaranya habis, biasanya habis itu udah akan normal kembali. Nah itu salah satu tips and trick juga gitu. Ya ini kita lagi motongin pipa nih. Jadi biar proses kalau kita mau backwash chamber 1, air kolamnya nggak pindah. Nih. Jadi saya cuman pengen nge-backwash chamber 1 doang sih sebenarnya. Habis itu kolam ini udah selesai untuk hari ini. Nah ini sama nih di kolam 4 juga flow-nya terhambat karena ada kaltes yang pindah. Jadi kolam ini harusnya desainnya kaltesnya itu statis, bukan MBBR. Cuman kemarin owner pengen nyoba dijadiin MBBR. Pindah dia kaltesnya ke sebelah karena dindingnya kurang tinggi.
gitu. Jadi ini kita sekalian maintain. Kita mau nambahin media cultesnya biar MBBR lebih maksimal. Saya biasanya kalau mau diaduk gitu ya, paling enggak cultness seperti ini atau media MBBR-nya 50% daripada volume air chambernya. Tambah lagi. Ya, segini dulu biar bisa muter. Nah, kalau media masih baru nih, dia belum tenggelam. Jadi belum semuanya ngaduk, nanti pelan-pelan dia akan muter. Baru nanti semuanya keaduk normal. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Truk tangki air. Ya, karena air sumbernya nggak akan cukup kalau misalkan ngisi sebanyak ini. Cukup tapi lama banget. Jadi kita order air gunung. Dan ini dari Sukabumi, truk airnya. Nggak dari Bogor, karena katanya kalau dari Bogor nanjak ke sini susah. Gitu. Nah, Kang. Langsung gas sini, Kang, ke kolam. Nggak apa-apa, masuk aja, Kang, biar jadi artis, Kang. Mang Momo, ini tolong geser dulu. Nah, equipment digeser dulu. Jangan kena air. Kita ngejar waktu nih. Kebetulan hari ini nanti malam akan masuk ikan dari Jepang. Jadi harus gaspol kerjanya. Dari sini malam ini langsung ngambil ikan masuk. Ini baru truk pertama, nanti akan ada 2 truk tangki. Kita gaskeun. Nah, Sobat Onelito, karena kita kali ini masukin air barunya banyak ke dalam kolam, pastinya akan terjadi swing parameter air, terutama dari sisi pH. Nah, untuk menjaga stabilitas air, kalau kita bilang water conditioningnya, kita pakai Pond Prime dari Sikem. Nah, ini sangat bagus nih buat jaga kondisi air. Dan dosisnya sedikit sebenarnya, cuman 12,5 mili per ton air. Ini kurang lebih butuh 200 mili. Satu gelas ini 200 mili nih. Jangan diminum, bukan buat orang. Kita masukkan ke kolam. Ya. Jadi dengan
kita berikan sekian pon prime ini, otomatis pH akan lebih terjaga. Dan selain itu juga ini bisa buat detoksifikasi. Kalau lagi amoniaknya tinggi, nitritnya tinggi, atau nitratnya yang tinggi, kita berikan pon prime ini, dia akan bisa langsung segera memangkas racun-racun dalam air yang tidak baik untuk si ikan. Dicoba ya. Sobat Onelito, kalau kita maintain kolam, jangan lupa selalu berikan bakteri starter. Ini ada Eco Bioblock ya, yang bantu meningkatkan, memaksimalkan bakteri dalam filter kolam kita. Dengan begitu ikan kita akan selalu sehat dan terbebaskan dari polusi-polusi seperti amoniak, nitrit, dan nitrat. Ini dia nih, Eco Bioblock. Kita masukin ke dalam chamber biologisnya. Let's go. Gampang banget aplikasinya, cukup kita masukkan. Seperti itu aja. Tapi kalau kita lagi mau maintain kolam dengan misalkan obat-obat tertentu yang langsung dimasukin dalam kolam, ingat ya, sebaiknya ini diangkat. Dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda seperti ember dan juga berair, sehingga bakterinya tetap hidup. Oke ya, kita lanjut lagi bekerja sambil menunggu kolam yang pertama ini penuh airnya. Oke Sobat Onelito, tampaknya matahari sudah semakin terbenam, sudah semakin gelap di sini. Kita lagi proses ngisi air sambil final setting. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa Keep Koi harus happy. Dan kalau butuh sesuatu yang ada di konten kami, bisa kunjungi www.onelitokoi.id atau Tokopedia Onelito Koi. Bye-bye.